Baik adik-adik, jadi saya melanjutkan materi yang kemarin mungkin sudah disampaikan Pak Sigit, Pak Joko ya adik ya? Iya, Pak. Baik, saya akan melanjutkan dan terkait dengan pengaruh nutrisi terhadap reproduksi ternak. Jadi kalau kita bicara reproduksi ini, Dek, ini tentunya tidak lepas ya dari peran daripada nutrisi ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Dek, di sini genetic selection ini penting, Dek. Maksudnya adalah saya akan memulai dari kunci sukses ya. Dalam peternakan itu ada dua ya. Yang pertama adalah harus mempunyai ya breeding program yang baik. Karena breeding program breeding ini sebagai genetik seleksinya. Kenapa kok pemuliaan atau breeding ini menjadi penting? Karena breeding ini meskipun ya dalam ilmu yang sudah kita pelajari sejak mungkin masih SMA itu ada performance sama dengan genetik plus environment. Genetik 30%, environmentnya 70%. Tetapi meskipun hanya 30%, genetik ini punya peran yang penting karena apa? Karena genetik ini sebagai yang pertama faktor pembatas, yang kedua adalah diturunkan. Faktor pembatas ketika misalkan produksi susunya sapi perah itu produksinya genetiknya hanya 15 liter per hari, kita kasih lingkungan pakan yang support perkandangan yang baik pun, maka genetik produksinya tidak akan lebih dari 15 liter per hari. Begitu pula sapi potong, yang potensi genetiknya ADG-nya hanya 1 kilogram, kita kasih makan yang baik pun tidak bisa jadi 1,5 kilogram, karena dibatasi faktor genetik tadi. Ya. Tetapi yang genetiknya bagus, misalkan sapi perah produksinya 25 liter ya bisa ya, 25 liter. Yang kedua adalah manajemen pakan. Ya, kita harus mempunyai feeding program yang baik agar apa? Maksimum genetik ability bisa dicapai. Karena manajemen pakan ini adalah manajemen lingkungan yang paling utama ya, yang akan menentukan ya, bisa dicapai tidak potensi genetik maksimum ini. Ya, jadi dikatakan bahwa nutritional management ini akan mempengaruhi milk production kalau sapi perah dan reproductive performance reproduksinya. Selain juga manajemen reproduksi. Sehingga diharapkannya dengan adanya genetik ya, yang baik, feeding program yang baik, pakan yang baik, dan manajemen reproduksi yang baik ini bisa meningkatkan produktivitas ternak, baik itu adalah produksi susunya, kalau sapi perah ya, kalau sapi potong berarti produksi dagingnya, ABG-nya. Ya. Kalau sapi perah ini kan milk production adalah produksi susu dan juga kualitasnya, Dek. Tidak lepas kualitasnya. Ya, kualitasnya. Kalau sapi potong ini adalah ADG-nya, average daily gain atau BEBH, pertambahan berat badan harian, ya, dan juga tidak hanya itu, sapi potong termasuk persentase karkasnya. Karkasnya ya, dan juga kualitas karkasnya, kualitas dagingnya ya, sehingga herd pregnancy rate, head detection, and production rate-nya ini bisa meningkat. Nah, fakta reproduksi sapi perah ini data diambil dari 2.862 aseter IB ini dari Pak Prabowo Prona Putra almarhum, ini pembimbing saya waktu S3 ya, dosen FKH UGM almarhum beliau, ini mudah-mudahan jadi amal jariahnya. Saya sampaikan materi dari beliau, data dari 2.860 aseter IB, jadi datanya cukup banyak ini ya. Ini jarak beranaknya sapi perah ini ya, 18 sampai 20 bulan, idealnya 12 bulan. Angka konsepsinya kurang dari 35%, ya, dari 60%, eksplorasinya 3,3 kali, kematian per deadnya 26%, produktivitasnya 240 kilogram per laktasi. Problema utamanya anestrus, ya, ini birahi tenang atau silent heat atau tidak muncul birahi 70-80%. Repeat breeding 20-30%. Ini
ini data Pak Prabowo sekitar tahun 2000-an. Tapi sekarang ini sudah lebih baik, alhamdulillah. Jarak beranak sekarang kisaran rata-rata sekitar 15-16 bulan rata-rata. Angka ekspresinya sekarang juga sudah di bawah 3, ya, 2. Ini, tapi ini saya sampaikan juga dari data yang cukup banyak dari data Pak Prabowo. Tapi potong 15 bulan. Ya. Angka konsepsinya kurang dari 33%, ekspresinya 3,4, ya, macam-macamnya 23%. Problem utama masih sama, yakni unestrus, ya. Tidak muncul birahinya, atau dan juga repeat bleedingnya 20-40%. Sehingga tampilan produksi sapi perah Indonesia ekspresinya 3,6, masa kosongnya ya 15 bulan, selang beranaknya 20 bulan. Selang beranaknya. Nah, kalau di DIY ini sudah saya kalau intervalnya kurang lebih 432 hari, kalau dibagi apa namanya 434 ya, 434 ini 434 kalau dibagi 30 hari kan 14 sampai 15 bulan. Sampai 16 bulan lah. Ini karena standar deviasinya 59 hari. Postpartum matingnya 4,2, ekspernya 1,9, mendekati 2. Tapi sudah jauh lebih baik dibanding yang Pak Prabowo tadi nasional. Kalau saya DIY. Masa sapinya 4 bulan. Sekarang apa namanya, kalau kita melihat di sini, Dek, di datanya Pak Prabowo tadi, ya, ini kan problem utama unestrus. Problem utama adalah unestrus. Atau birahi, atau tidak muncul birahi. Di unestrus ini, kenapa tidak muncul birahi? Ya, kalau kita kembali berdiskusi materi-materi sebelumnya, ini kan begini, Dek. Keberhasilan kinerja reproduksi ya, atau IB begitu ya, atau calving interval. Calving interval ini kan parameter reproduksi yang paling ekonomis, itu endingnya calving interval. Kalau kita bicara breeding, kenapa calving interval? Kalau kita ini adalah jarak beranak. Ya, jarak beranak ini adalah manifestasi daripada manajemen reproduksi yang baik, manajemen pakan yang baik. Kenapa demikian? Karena jarak beranak itu idealnya kan one cow, 1 induk, one calf, beranak in 1 year. Dalam 1 tahun itu beranak 1 kali. Ya, ini idealnya 12 bulan sekali. Tapi kalau jarak beranaknya panjang, ya, itu sampai kalau di sini contohnya 18 bulan, Dek. Nah, ini kan berarti terjadi perpanjangan prolong 6 bulan. 6 bulan ini kalau 1 ekor mungkin nggak begitu kelihatan nilai ekonomisnya, tapi kalau 10 ekor, Dek. Kita mengopeni sapi ya 6 bulan ini dia tidak menghasilkan anakan kalau kita bicara induk. Kalau sapi perah tidak menghasilkan susu, dia harus kita kasih pakan, hijauannya berapa kalau dihitung, konsentratnya berapa ya, nilai ekonomi sangat tinggi. Kemudian masa produktifnya menjadi lebih pendek. Harusnya 10 tahun dia bisa beranak 7-8 kali, dia paling hanya bisa beranak 5 kali. Ini kan efisiensinya sangat tinggi. Kemudian kenapa bisa terjadi keberhasilan calving interval atau manajemen reproduksi ini, atau keberhasilan IB ini kan yang pertama kan faktor ternaknya. Faktor ternaknya. Ternak ini untuk bisa mempunyai kinerja reproduksi yang baik, satu, ternaknya harus sehat. Ternaknya harus sehat. Yang kedua, ternaknya ini cukup ya sejahtera dari sisi nutrisinya, atau paling mudahnya BCS-nya, Body Condition Score. Karena BCS ini, Body Condition Score atau skor kondisi tubuh SKT, adalah akumulasi dari manajemen pakan, manajemen nutrisi yang baik. Manajemen nutrisi, manajemen pakan itu akumulasinya tercerminkan dari apa? Dari Body Condition Score. Kalau kita pakai bicara BCS dari Eropa dan Amerika ini kan 1-5.
Ini mudahnya yang BCS-nya itu 3 sampai 3,5 ini ideal. Bagaimana mengetahui BCS-nya 3 sampai 3,5? Mudahnya kalau 3 tulang rusuk itu nampak tapi tipis. Nampak tipis 3 tulang rusuknya. Ini dianggap BCS-nya 3. Nah, kalau sudah 3 dalam, itu pasti 4 mulai kelihatan. Ini BCS-nya di bawah 3. Di bawah BCS yang rendah, ya, BCS yang rendah, ini punya korelasi yang sangat tinggi terhadap angka konsepsi, angka keberhasilan kebuntingannya. Dan juga ketika kita dahulu bicara hormon ya, hormon ini kan ada prekursornya. Kenapa bisa terjadi anestrus? Ini saya sebagai prolog dulu. Ya. Kita mulai dulu dari kalau kita bicara estrus. Estrus ini kan birahi. Birahi ini bisa terjadi. Yang pertama kalau untuk mengulang ya, flashback sebentar. Berarti yang namanya hormon, hormon ini yang pertama kan hormon reproduksi ini disekresikan oleh hipotalamus adalah hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi hormon yang disekresikan dari hipotalamus masalah hormon GnRH. Jadi hormon yang menstimulasi gonad, berarti kelamin. Kalau jantan testis, kalau betina ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH. GnRH ini menyebabkan hipofisis anterior atau pituitari anterior mensekresikan hormon FSH. FSH follicle stimulating hormone, hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Nah, kalau ada FSH, maka folikelnya akan berkembang. Kalau folikelnya berkembang, tumbuh menjadi sekunder, tersier, dominan, ini akan menghasilkan folikel ini menghasilkan hormon estrogen, yakni hormon sex behavior. Sehingga kan jadi birahi. Ini menyebabkan estrogen ini yang menyebabkan apa? Sex behavior. Apa sex behavior itu? Abang, abu, anget. Karena bisa abang, bisa abu, bisa anget vulvanya, vaginanya. Karena apa? Peredaran darah itu menjadi kencang tertuju ada pada organ genital betina itu pada saat estrus karena akibat hormon estrogen. Kemudian sex behavior-nya apa? Jingkrak-jingkrik, bengak-bengok, ya, 2C, 2B. Ya, mau menjadi gelisah karenanya nafsu makanya menurun. Ini karena adanya estrogen tadi. Nah, prekursor daripada hormon-hormon ini adalah apa adik-adik? Ini macam-macam. Kalau hormon estrogen dan hormon progesteron itu steroid. Kalau FSH prekursornya protein. Jadi kalau dalam pakan nutrisi ini kurang proteinnya, FSH-nya berarti tidak cukup diproduksi, maka perkembangan folikelnya juga akan terganggu. Kalau folikelnya itu tumbuh tidak pada size yang yang ideal, maka apa? Sekresi hormon estrogennya juga kecil. Kalau sekresinya kecil apa? Anestrus tidak muncul birahi. Atau disebut juga birahi tenang, silent. Atau bisa terjadi juga yang namanya delay ovulation. Nah, nanti adik-adik saya kasih link YouTube saya yang materi hormon di mata kuliah dasar reproduksi untuk mereview kembali, ya supaya menjadi lebih untuk mereview. Ya, karena itu mendukung itu penting. Nah, di sini materi kita ini terkait nutrisi dengan pengaruh nutrisi terhadap reproduksi. Nah, nutrisi merupakan salah satu penyebab permasalahan reproduksi. Interaksi antara zat makanan dan pengaruhnya terhadap reproduksi masih banyak belum diketahui, sehingga masih terus dikaji sampai sekarang. Prinsip pemberian pakan harus seimbang, baik kadar energi, protein, mineral, dan vitamin, berdasarkan informasi, kebutuhan, dan kualitas pakan yang tersedia. Nah, aspek energi. 1. Konsumsi energi yang kurang pada darah akan menghambat terjadinya birahi. Reproduksi sapi perah dipengaruhi oleh tingkat neraca energi negatif pada 5-8 minggu awal laktasi. Kenapa kok konsumsi energi yang kurang pada darah akan menghambat terjadinya birahi? Karena kalau energinya kurang, energi ini kan yang paling mudah itu kan glukosa. Glukosa ini kalau berlebih akan ditimbun menjadi glikogen, gula otot.
Kalau energinya ini kurang, maka birahinya akan mundur biasanya. Atau kalau birahinya mundur, nanti juga berat badannya juga akan mundur. Karena mengawinkan ternak ini tidak serta-merta pada umurnya, tapi juga lebih dengan pada bobot badannya. Umur 10 bulan bisa jadi ternak itu sudah apa namanya pubertas. Pubertasnya kan adalah kondisi di mana sudah berfungsinya organ reproduksi, kelenjar-kelenjar penghasil hormon endokrin itu sudah disekresikan. Sehingga kalau terjadi mating atau kopulasi, perkawinan kalau pada ternak ya, itu terjadi kebuntingan. Hanya apakah sudah siap ketika ternak sapi perah, sapi potong kita itu ya, atau domba perah, domba potong kita ini pubertas dikawinkan. Ini tentu tergantung bangsa dan bobotnya. Karena bobot ini idealnya. Karena kalau terlalu awal kita mengawinkan, meskipun dia sudah dewasa kelamin, dia sudah birahi, maka biasanya akan terjadi menghambat pertumbuhan berikutnya. Karena ketika berat tubuhnya belum ideal, dia sudah bunting, maka energinya tadi, nutrisi itu akan dipakai, dimanfaatkan untuk apa? Pembentukan janinnya, pembentukan fetusnya, pembentukan tulang fetus itu, sehingga apa? Pertumbuhannya dia masih tumbuh ini dia terhambat. Padahal setelah dia bunting, beranak, dia akan laktasi, menyusui, akan harus bunting lagi. Terus siklus seperti itu. Jadi kalau ini energinya kurang, biasanya akan terjadi birahinya terlambat. Kalaupun terus birahinya tidak terlambat, dikawinkan pun biasanya stres itu tinggi pada darah-darah yang apa namanya underfeeding atau malnutrisi, defisit nutrisi. Yang itu juga selain stres itu juga nanti pengaruhnya terhadap pertumbuhan atau size bobot daripada induknya tadi. Yang kedua, reproduksi sapi perah dipengaruhi oleh tingkat neraca energi negatif pada 5-8 minggu awal laktasi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya, saya bisa diinterupsi. Ya. Ini reproduksi sapi perahnya dipengaruhi oleh 5-8 minggu awal laktasi. Karena apa? Puncak produksi susu itu biasanya dicapai pada 5-8 minggu. Ya, 1-2 bulan awal ini puncak laktasi. Ya. Dan ini akan pasti kalau pada sapi perah akan terjadi yang namanya negatif energi balance. Atau tingkat energi negatif. Apa NEB atau negatif energi balance itu adalah kondisi di mana energi yang dikonsumsi dari pakan itu tidak mampu mencukupi energi yang dibutuhkan untuk produksi susu. Karena itu tidak mencukupi, maka dimobilisasi, dibongkar lemak dan jaringan tubuh, sehingga sapi-sapi perah itu di awal laktasi biasanya terjadi penurunan berat badan 0,5-1 kg per ekor per hari. Sapi potong pun juga akan menjadi penurunan berat badan. Sampai apa? Sampai nanti terjadinya puncak produksi dicapai, setelah puncak dicapai baru bertahap dia akan menurun produksi susu itu, ya. Maka nanti akan masuk trimester kedua terjadi positif energi balance. Ini di manajemen ternak perah kan sudah kita diskusikan. Ya. Kondisi negatif energi balance ini juga berpengaruh, Dik. Karena apa? 2 bulan ini atau 3 bulan awal ini idealnya sapi itu harus segera bunting, tapi karena negatif energi balance, energi yang negatif, kalau tidak di manajemennya kita optimalkan, kita perbaiki, maka biasanya aktivitas yang pertama kalau negatif energi balance ini, Dek, ini diperhatikan satu, involusi uternya bisa panjang. Involusi uteri kan perbaikan uterus. Itu idealnya 45 hari. Setelah involusi uteri itu kan segera terjadi aktivitas ovariumnya bisa baik. Sehingga kalau involusi uteri bisa selesai 45 hari, kemudian dia aktivitas ovariumnya baik, ya didukung dengan nutrisi yang baik tadi, maka postpartum estrusnya, postpartum matingnya bisa baik, ekspresinya bisa rendah. Sekali DIP dikawinkan dia sudah bisa jadi kebuntingan. Yang ketiga, konsumsi energi berlebih pada akhir kebuntingan menyebabkan kegemukan dan penurunan performa reproduksi. Ya. Kalau kita bicara sapi perah ataupun sapi indukan ya potong, maka terlalu gemuk juga tidak baik untuk betinanya, karena ini akan menyebabkan kegemukan dan penurunan performa reproduksi. Karena apa? Lemak itu akan menyebabkan ya meningkatnya suhu baik di testis ataupun di ovarium. Ya, kedua juga kegemukan tadi akan menyebabkan
menyebabkan biasanya terjadinya distopia atau kesulitan berana. Nah, ini aspek energi. 60-70% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat. Pakan kasar ini baik selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Konsen terdapat sebagai pati. Jadi 60-70% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat. Ya, pakan karbohidrat itu apa? Sumber utamanya biasanya dari pakan kasar, yakni serat, hijauan, ya, leguminosa. Nah, ini ya. Nah, ini pakan yang kompleks. Isinya selulosa, misalnya lignin. Tapi bisa juga sumber energi itu dari konsentrat. Konsentrat itu banyak pati-patiannya. Ya. Sehingga dari hasil dari fermentasi, ya, karbohidrat itu ada adik membaca metabolisme, fermentasi metabolisme dalam rumen, maka hasil utamanya VFA, volatil fatty acid, yakni C2 asam asetat, C3 propionat, C4 butyrat. Ya, VFA ini sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan tubuh ternak, ya, induk semangnya VFA ini. Ya, perbandingan VFA tidak tetap, tergantung apa komposisi ransumnya, yakni hijauan banding konsentratnya dan tingkat proteinnya. Kemudian yang kedua apa pengolahan pakannya, bentuknya apakah mesh, ya, dicacah dulu, dicoper dulu, atau bentuk pelet, ada pemanasan atau tidak dalam proses teknologinya. Ini penting, Dik. Kalau kita bicara di masyarakat kita ya, Dik, ya. Kalau breeding sapi perah ini tentunya atau kambing perah ini lebih kompleks daripada breeding sapi potong. Ya, karena apa? Produksinya ada produksi susunya, yang itu bisa diperoleh hariannya. Ya. Dan itu dibutuhkan manajemen yang lebih karena penyakitnya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda karena dia menghasilkan susu setiap hari. Kenapa sekarang kita banyak tren kambing perah ini sekarang sedang in, Dek. Ya, karena apa? Selain dia 8 kali sekali feeding intervalnya bisa beranak, ya. Di feeding intervalnya 8 bulan sekali dia beranak, dia dapat keuntungan selain dari cempenya yang prolific 2-3, dia juga dapat keuntungan dari hasil susu kambingnya. Susu kambing cukup mahal, Dek. Sekarang rata-rata minim-minimnya 20.000 itu paling minim, rata-rata 25-30.000. Bahkan kalau adik-adik main nanti ke Adi Lagut, ya, punyanya Mas Muhammad itu dia jual 36.000 per kilo per liternya. Dia punya 200 ekor lebih. Mas Muhammad bimbingan skripsi saya ini bisa main di kapal-kapal dari di Pak Kuning, dekat kok di Karangpandan. Nah, ini apa namanya? Kalau untuk ruminan yang potong sebetulnya kita bisa ya beberapa tidak harus terlalu apa namanya bagus ransumnya, tergantung kebutuhannya tadi. Tergantung kebutuhannya. Oh, kapan titik kritisnya untuk sapi indukan itu? Sapi potong indukannya kapan kritisnya? Oh, sebulan sebelum beranak, awal laktasi. Kemudian apalagi dibutuhkan selain energi protein, mineralnya itu penting. Karena kalau hipokalsemia, ya, kalsium itu kalau nggak dipenuhi dalam pakan, maka dia diambil dari tulang, sehingga sering terjadi induk-induk sapi itu ambruk menjelang beranak atau setelah beranak. Karena hipokalsemia. Kalau sapi potong relatif lebih mudah juga diantisipasi daripada sapi perah. Sapi perah itu kan fungsinya sangat tinggi, Dek. Kebutuhan kalsium juga tinggi. Sapi perah sudah ambruk itu sudah repot sekali penanganannya, Dek, dibanding sapi potong. Nah, oke, ini jadi perbandingan VFA, perbandingan antara C2, C3, C4 ini tergantung apa? Tergantung daripada perbandingan ransumnya, yakni perbandingan hijauan dan konsentratnya, dan juga tingkat proteinnya, serta pengolahannya. Semuanya juga akan mempengaruhi. Nah, aspek energi, penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi, ya. Ini fermentasi retikulorumen ini kan hasil utamanya VFA tadi, ya, C2, C3, C4. Asam asetat, propionat, butyrat. Asam asetat dan propionat diabsorpsi melalui dinding rumen tanpa mengalami perubahan. Dengan asam butyrat masuk ke dalam darah portal melalui dinding rumen dalam bentuk asam beta hidroksibutyrat. Ya. Yang kemudian asam asetat dan
Ya, beta hidroksibutyrik asid ini melewati hati dan menuju dua organ-organ serta jaringan-jaringan melalui sirkulasi darah. Digunakan sebagai sumber energi dan sintesis asam-asam lemak. Nah, asam propionat ini di dalam hati diubah menjadi glukosa. Glukosa diedarkan ke jaringan-jaringan melalui peredaran darah sebagai sumber energi. Kalau berlebih disimpan jadi glikogen. Ya, dirubah menjadi L-gliserol 3-fosfat menjadi sintesis trigliserida. Ini nanti jadi baca di biokimia deh, lebih jelasnya. Nah, mudahnya begini, ya, kita akan mencoba metabolisme asam asetat C2 dan C3. Apa bedanya? Asam asetat ini kan prekursornya kan dari serat, dari hijauan. Jadi kalau sapi perah harus banyak hijauannya. Kalau sapi potong, penggemukan kasih saja banyak konsentrat, 80% pun tidak apa-apa. Karena dia segera dibentuk menjadi daging, gemuk, dipotong. Ini saya melihat aspek energinya. Aspek energinya, kita memberikan hijauan sebagai sumber asetat dengan konsentrat sumber pati-patian yang banyak propionatnya itu lebih. Bagaimana terhadap sumber energi bagi sapi itu, atau bagi ternak itu bagaimana? Ya, asam asetat ini asetil-CoA-nya membutuhkan 2 mol ATP. Ya, asetil-CoA ini masuk siklus Krebs, ya, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O menghasilkan 12 mol ATP. Jadi hasil neto oksidasi tiap mol asetat ini 10 mol ATP. Energinya 10 mol ATP. Nanti bisa kita bandingkan dengan yang propionat. Sebagai sumber energi lebih efektif mana, lebih efisien mana. Sehingga asam asetat ini menimbulkan heat increment-nya tinggi. Dan efisiennya lebih rendah. Jadi kalau ternak itu mengkonsumsi banyak asetat serat yang tinggi, ya, silase, bahasa asam misalkan hijauan-hijauan nanti atau yang jerami, ya, itu kan, ya, itu apa, ya, itu prosesnya kan kompleks sih, serat itu. Sehingga apa? Heat increment-nya tinggi. Dan efisiennya rendah. Karena apa? Sifat asam asetat non glukogenik dalam jaringan tubuh ternak. Hampir semua jaringan tubuh mengoksidasi asam asetat. Sesudah diserap tidak ditimbun dalam jaringan tapi harus dioksidasi. Nah ini. Sehingga asetat ini, zat-zat ini tidak kemudian ditimbun dalam jaringan, dioksidasi itu. Nah, bedanya dengan asam propionat bisa kita lihat. Asam propionat ini diabsorpsi dari detiklororumen ke dalam melalui vena portal ke hati. Di hati propionat ini dirubah menjadi glukosa. Asam propionat merupakan sugar prekursor tapi sifatnya yang glukogenik. Metabolisme asam propionat menjadi propenil-CoA dan dikarboksilasi menjadi metil malonil koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A ini masuk siklus Krebs, glukosa 6-fosfat dan glukosa. Hasil netonya ini mudahnya ini aja deh. Hasil netonya oksidasi 1 mol molekul asam propionat ini ada 17 mol ATP. Jadi lebih efisien 7 mol. Asam asetat tadi 10 mol ATP, kalau propionat 17 mol ATP. Dan ini bisa disimpan, glukogenik sifatnya. Nah, glukokineogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari sumber karbohidrat. Pada kondisi lapar, pekan rendah karbohidrat, sumber utama glukosa berasal dari proses glukoneogenesis. Dominansinya lebih dari 90% glukosa dapat diproduksi melalui glukoneogenesis. Reaksi ini terjadi di hati, sehingga di korteks di ginjal, ini mempunyai enzim glukosa 6-fosfatase. Sehingga ruminansia ini, ketika dia mengkonsumsi banyak pati-patian atau konsentrat, maka prekursor glukogenik utamanya. Sehingga laju sintesis glukosa asal propionat pada ternak bunting laktasi ini jadi tinggi. Nah, ini jadi perlu diketahui dulu antara kalau nanti adik-adik jadi tahu, oh kalau ternak ini kebutuhan energinya ini lebih cepat dipenuhi dari serat ataukah dari konsentrat. Tapi juga seratnya juga penting, ya. Karena apa, Dek? Ruminansia ini makanan dasar, makanan pokoknya adalah serat. Kalau rumennya tadi terlalu tinggi konsentratnya, ya, tidak ada buffernya, maka apa? Terjadi asam. Kalau asam ini pasti akan bermasalah. Karena apa? Mikrobia rumen itu menjadi banyak yang mati, ya, karena pH-nya menjadi asam. Kemudian fili-fili daripada rumen itu banyak yang rusak. Jadi kalau adik-adik pernah nanti bisa searching, browsing saja, sapi-sapi yang asidosis itu, yang asidosis lambungnya asam, itu kalau dipotong, maka biasanya banyak yang menjadi halus.
fili-fili rumennya tuh. Nah, jadi rusak. Laju fermentasi rumennya akhirnya menjadi lambat, terganggu. Jadi konsentrat kalau tapi ada deh, saya menjumpai di salah satu perusahaan, saya bukan namanya, itu saya lihat sapi perah konsentratnya cukup tinggi, 50%, 50%. Ya. Produksinya sampai 30 liter lebih, deh. Ternyata setelah saya waktu ujian magang saya cek, ternyata dia ada tambahannya, ada tambahan buffernya gitu. Jadi ada tambahan buffernya di sana. Jadi ransumnya itu ditambahi. Konsentratnya tinggi, hijauannya 50%, konsentratnya juga 50%, bahkan sampai 60% terkadang, tetapi dia dikasih buffering supaya tidak asam rumennya. Jadi ini ya kalau sapi potong kita di masyarakat kita ini kan terkadang sebetulnya di masyarakat kita itu kalau saya lihat terkadang hanya dikasih konsentrat paling hanya 1 kilogram sehari, pagi setengah kilo, sore setengah kilo. Yang penting apa, rumputnya dia cukupi dan sebagai rambanan. Karena rumput itu kan proteinnya kan 7-12%, tergantung jenisnya. Kemudian kebutuhan hijauan itu kan pada ternak 10% itu standarnya. Tetapi kalau 10% itu kan kalau ada batangnya, ya belum lagi kalau nanti nggak dipotong-potong itu kena feses itu sapi udah nggak mau makan lagi di ternak. Tapi kalau dicoper bisa dipotong kecil-kecil tadi, atau difermentasi dulu. Difermentasi dibuat silase, apa yang terjadi? Proteinnya meningkat, nutrisinya meningkat, peternaknya juga meningkat, serta palatabilitasnya meningkat juga. Yang kedua, di peternak kita kadang ada yang konsentratnya nggak dikasih, hanya dikasih hijauan saja, tetapi apa? Kreatif mereka, tidak hanya rumput, tapi dikasih juga rambanan. Karena rambanan ini kan proteinnya tinggi, di atas 80% rata-rata. Ya, misalkan Indigo Vera itu bisa sampai 27%. Ya, gamal, daun ketela. Tetapi kalau penggunaan rambanan ini perlu diperhatikan apa? Dia mengandung rata-rata sebagian itu mengandung zat anti nutrisi, bisa tanin, bisa asam cyanida pada ketela. Sehingga biasanya itu dilakukan pelayuan dulu deh. Ya, dipanennya sekarang, diberi pakannya besok, atau dipanaskan di sinar matahari 2-3 jam, atau difermentasi dulu. Ya, difermentasi kalau di CVA di Lagot itu pakanannya karena sana melimpah, hijauannya melimpah itu daun singkongnya ditutup rapat difermentasi tanpa kasih tambahan apa-apa 21 hari. Dipadatkan, ditutup rapat, kasih tong yang ada silnya, dikunci, sudah 21 hari dibuka itu sudah jadi kuning warnanya, nggak hijau lagi, kuning, baunya seperti tape fermentasi tadi. Itu ternak senang sekali, proteinnya tinggi. Atau bisa juga ditambah dengan fermentasi, kan banyak tadi teknologinya dari saya kira sudah pada paham, ditambah mikrobia, CE4 bisa yang lain mereknya, dikasih sumber energinya apa, sumber makanannya, satu bisa dari glukosa, bisa dari tetes tebu yang murah, kalau gula kan terlalu mahal, atau dikasih pati-patian, ya, dedak dan sebagainya itu. Dengan adanya fermentasi itu, maka zat anti nutrisi itu sudah bisa dihilangkan. Sehingga kalau adik-adik melihat breeding kambing itu di desa-desa, ya, sering sekarang YouTube itu dicari, itu ada yang pakannya hanya hijauan, ya, rumput sama ketela pohon, tapi dilayukan dulu. Konsentratnya sedikit. Tapi kalau kambing perah, harus dikasih tetap ada konsentratnya, deh, karena untuk menghasilkan produksi itu dibutuhkan energi yang tinggi, glukosanya harus tinggi. Ini aspek protein, ya. Jadi energi, protein, kurang protein dalam jangka waktu yang lama juga menentukan performa reproduksi, karena tadi prekursor tadi hormon FSH kan juga protein, deh. FSH kaitannya dengan perkembangan folikel dia menghasilkan estrogen, menghasilkan estrus, dia birahi, sedangkan LH untuk ovulasinya, deh. Ya. LH ini sangat punya peran penting saat ovulasi. Jadi kalau ternak itu birahi tapi delay ovulation, ovulasi tertunda, ya percuma, deh. Apa? Spermanya ada, ovulnya nggak ada, sehingga apa? Gayung tak bersambut, bertepuk sebelah tangan, ya, gitu ya. Mineral ini penting, jumlah CAP yang cukup. Ya, konsumsi CA yang tinggi pada 2 minggu menjelang kelahiran, ya ini biasa terjadi milk fever atau hipokalsemia, perlukan suplementasi. Ini penting. Jadi kalau sudah terjadi hipokalsemia, sapinya ambruk, biasanya rata-rata diinjeksi. Karena kalau dari pakan terlalu lama, injeksi ini kan dari darah cepat reaksinya. Tapi sapi perah
tetap bermasalah kalau hanya mengandalkan sampai terjadi hipokalsemia ini. Defisiensi nutrisi ini ada akut, ada kronis. Ya. Ini bisa menyebabkan infertilitas atau kurang suburan. Ya. Infertilitas metabolik dan nutrisi ini bisa subfertil, infertil, steril. Kalau masih infertilitas ini masih penurunan fungsi, deh. Nah, fungsi ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah steril sudah susah. Deh. Baik, sampai sini dulu mungkin bisa kita diskusikan adik-adik sebagai pengantar perdana kita.